"Kei, kamu kenapa?" tanya seorang pemuda berusia sekitar 30 tahunan, kepada seorang wanita yang tiba-tiba ambruk di hadapannya. Bahkan, bukan cuma ambruk di hadapannya, tetapi, wanita itu malah tersungkur tepat ke pelukannya. Andai saja pemuda bernama Abizar itu tidak berusaha mempertahankan posisinya, sudah pasti keduanya akan ambruk dan oleng. Tapi, wanita itu malah memejamkan mata. Dia benar-benar tak sadarkan diri. Saat ini, Abizar sedang berada di depan sebuah minimarket. Dia baru hendak naik ke atas motornya, sebelum tiba-tiba saja wanita itu menubruknya. Dengan terpaksa, Abizar harus mengantarkan gadis itu pulang dengan taksi. Karena, mana mungkin membonceng wanita itu dengan motor. Yang ada wanita itu pasti akan terjatuh. Abizar mengambil dompet dari dalam tas selepang gadis itu. Ia bukan mau mencurinya, tapi sekedar melihat alamat yang tertera di KTP-nya saja. Setelah tahu alamatnya, Abizar segera mengantar wanita itu pulang. Beruntung ada taksi yang lewat, sehingga ia tidak perlu memesan taksi online. "Ini mas, alamat sesuai yang tadi disebutkan," ujar Pak Supir, seraya menghentikan laju mobilnya di depan sebuah rumah mewah. Abizar terpana, rumah besar, mewah dan indah. "Masya Allah, rumahnya bagus sekali," gumamnya. "Tunggu sebentar ya Pak, saya mau masuk dan bertanya kepada satpam rumahnya dulu," ujar Abizar, setelah membayar ongkos taksi itu. "Siap mas," sahut Pak Supir mengacungkan jempol. Abizar tersenyum, lalu menghampiri gerbang rumah itu. Dia celingukan mencari sosok satpam. Ada bel rupanya. Abizar tersenyum sendiri, karena baru ngeh sama bel rumah yang menempel di tembok, setelah beberapa saat celingukan. Ting-tong ting-tong, bel ditekannya 2 kali. Seorang satpam keluar dari pos jaganya yang tidak jauh dari gerbang itu, dan menghampiri Abizar. "Maaf, ini sudah malam. Tuan dan Nyonya tidak akan menerima tamu jam segini," ujar satpam itu tegas, tapi masih sopan. Ya Pak, maaf mengganggu. Saya cuma mau memastikan apa ini rumah dari nona pemilik HP ini." Abizar memperlihatkan KTP milik Alma. Satpam itu segera melihat KTP yang disodorkan Abizar. Dia terkejut, "Iya benar. Sudah 2 hari nona menghilang, sekarang di mana?" tanya satpam itu sedikit panik. "Itu di mobil, tadi dia pingsan tepat di hadapan saya." "Sepertinya nona itu mabuk," bisik Abizar. Pak satpam hanya garuk-garuk kepala. Anak majikannya itu memang sudah sering mabuk setelah pertunangannya gagal. Maklum mereka sudah 5 tahun menjalin hubungan sebelum akhirnya memutuskan bertunangan dan menikah. Namun, sang tunangan malah memutuskan hubungan sepihak. Dan, akhir-akhir ini baru diketahui kalau tunangannya itu ternyata harus bertanggung jawab kepada wanita lainnya, ya karena pacar gelapnya sudah hamil. Dan itu membuat Elma seakan kehilangan kewarasannya. Dia mulai menutup diri, dan hanya di kamar saja. Karena merasa malu dan tak berguna. Terakhir, dia mulai minum minuman haram itu dan sering keluyuran di klub. Kedua orang tuanya sama sekali tak mampu mencegahnya. Karena semakin dicegah malah semakin menjadi. Sudah 2 hari ini Elma tak pulang ke rumah. Dia memilih menginap di rumah temannya. Untuk menghindari kedua orang tuanya, yang marah karena dirinya sering mabuk dan ke klub malam. Pergaulannya memang salah, karena temannya itulah yang awal mula memperkenalkan minuman haram itu kepadanya. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Satpam segera keluar gerbang dan hendak menggendong Elma. "Tunggu," cegah Abizar. "Iya, ada apa?" Pak Satpam menghentikan gerak tangannya yang sudah hampir menyentuh Elma. "Maaf Pak, tapi biar ayahnya saja yang menggendongnya," ujar Abizar. Pak Satpam mengernyitkan dahinya dalam. "Kenapa? Lagian Tuan pasti sudah tidur," sahut Pak Satpam itu dengan kesal. "Karena Anda bukan muhrimnya,
Begitupun saya, jawab Abizar tenang. Cek-cek, yang memasukkannya ke mobil ini siapa? Tanya Pak Satpam itu jengkel. Saya, jawab Abizar jujur. Lalu, bukankah kamu juga bukan muhrimnya? Ejek Pak Satpam dengan raut wajah semakin kesal saja. Benar, tapi saat itu tidak ada orang lain yang merupakan muhrimnya di sekitar. Ditambah, ini tanpa sengaja. Karena, nona ini tiba-tiba saja ambruk ke pelukan saya, ujar Abizar tenang. Sementara itu, di sini ada keluarganya, lanjut Abizar. Satpam itu sampai membentak Abizar karena jengkel. Tapi, Abizar tetap tenang dan tetap meminta Pak Satpam memanggilkan ayah Elma. Dengan emosi, Pak Satpam pun akhirnya memanggil tuannya. Kini sang ayah dan ibu dari Elma pun keluar. Terima kasih sudah membantu anak kami, masuklah dulu. Ayah Elma tampak menyukai Abizar. Terima kasih tuan, tapi ini sudah malam. Saya pulang saja, maaf tidak bisa mampir dulu. Abizar menolak secara halus dan sopan. Baiklah, tapi datanglah kemari besok pagi. Saya menunggumu, ujar ayah Elma, dan Abizar pun setuju. Insya Allah jika tidak ada hambatan, saya akan segera datang. Abizar pun pergi setelah pamit. Besoknya, Abizar benar-benar datang ke rumah besar itu. Ayah Elma sampai merelakan diri untuk tidak pergi ke kantornya demi bertemu Abizar lagi. Mereka mengobrol lumayan lama. Abizar pun merasa senang, karena ayah dan ibu dari Elma menyambutnya dengan baik. Tolong ceritakan tentang dirimu nak Abizar, ujar ayah Elma setelah mereka saling berkenalan. Karena semalam memang lupa kenalan. Abizar pun mulai mengatakan semuanya. Saya hanya pemuda biasa saja, yang lahir dari rahim seorang ibu hebat yang hanya seorang ibu rumah tangga. Dan ayah saya hanya seorang pedagang kaki lima. Namun syukur alhamdulillah, dengan kerja keras ayah dan juga izin Allah, saya bisa tamat kuliah jurusan pendidikan agama Islam, ujar Abizar. Berarti kamu sarjana pendidikan Islam dong? Tanya ayah Elma antusias. Iya om, jawab Abizar sopan. Lalu sekarang kamu kerja di mana? Sekarang ibu Elma yang bertanya. Alhamdulillah saya sekarang menjadi salah satu tenaga pengajar di sebuah pondok pesantren. Saat ini kebetulan sedang pulang ke kota ini. Ya untuk menemui kedua orang tua saya, jawab Abizar jujur. Mereka masih mengobrol banyak. Mereka tidak tahu, kalau sedari tadi Elma mengintip dari balik tembok ambang pintu ruangan tamu ini. Dia jatuh hati kepada Abizar. Pria tampan itu selalu berkata dengan tutur kata yang lembut dan tak pernah lepas dari senyumannya. Dia sepertinya pemuda yang baik, gumamnya. Hidayah pun turun sepertinya. Karena, tiba-tiba saja Elma masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia mulai mencari pakaian panjang dan kerudung. Beruntung, dia memiliki beberapa pasmina yang biasa dia gunakan untuk acara tertentu. Setelah memastikan penampilannya benar, Elma yang memakai celana jeans panjang dipadukan kemeja lengan panjang dan pasmina pun keluar dari kamar. Langkah kakinya menuju ke ruang tamu. Elma, kedua orang tuanya terkejut melihat penampakan anaknya yang drastis itu. Apaan sih? Elma manyun, dia langsung duduk di samping ibunya. Matanya sesekali menatap ke arah Abizar. Sementara, Abizar memilih menundukkan pandangannya. Tak mau bersitatap dengan yang bukan muhrimnya. Kamu yang nolongin aku semalam? Tanya Elma, hatinya berdebar hebat. Dan irama, jantungnya seakan berdentum kuat. Terima kasih ya, lanjutnya tulus. Semua atas izin Allah, hanya itu yang keluar dari mulut Abizar. Elma pun meminta Abizar menjadi guru privat mengajinya di rumah, selama pemuda itu masih berada di kota ini. Kedua orang tua Elma pun mendukung keinginan anaknya itu dengan senang hati. Hingga akhirnya Abizar setuju.
Abizar hanya punya waktu 2 hari lagi sebelum kembali ke pondok pesantrennya di kota lain. Ini adalah hari terakhir Abizar di kota ini. Hati Elma sudah awut-awutan, dia patah hati sebelum jadian, tapi dia sadar diri, Abizar pemuda baik dan soleh. Sedangkan, dirinya wanita yang bergelimang dosa, suka clubbing dan mantan peminum. Sore ini Abizar akan kembali ke kota di mana pondok pesantrennya berada. Hari ini adalah hari terakhir saya mengajarmu, nanti sore saya akan kembali, ujar Abizar tak kalah resahnya. Iya, jawab Elma sedih. Kamu sudah punya pacar? Tanya Abizar tenang, padahal jantungnya berdentum hebat. Tidak, saya single. Kan waktu itu pernah cerita kalau saya ditinggal menikah, jawab Elma malu. Oh iya lupa, Abizar terkekeh. Kamu sendiri. Sekarang Elma yang bertanya, dia gugup, merasa cemas menanti jawaban dari Abizar. Belum pernah pacaran sekalipun, jawab Abizar. Dia tersenyum. Loh kenapa? Kamu kan ganteng, baik dan sangat berharisma. Saya yakin banyak wanita cantik dan soleha yang mau sama kamu, ujar Elma tak percaya. Karena saya hanya ingin wanita sebagai istri, bukan pacar semata. Saya berharap, saat menjatuhkan pilihan kepada seorang wanita, dan ya wanita itu akan menjadi istri saya, bukan pacar semata, jawab Abizar dengan lembut. Mata Elma berkaca-kaca. Dia begitu menyukai kata-kata Abizar. Bahkan, dia berharap wanita itu adalah dirinya. Tapi, dia begitu sadar diri. Dirinya jauh dari kata soleha, dan tidak mungkin Abizar akan menyukai dirinya. Dia benar-benar patah hati. Apa Elma sudah ada yang menghitbah? Tanya Abizar lembut. Elma menggeleng, belum. Kenapa? Tanya Elma balik, berharap dihitbah Abizar. Jika saya menghitbah Elma, apa Elma mau? Akhirnya Abizar berhasil mengatakannya, meski sedikit gugup. Hah? Apa? Haha, kamu pasti bercandakan. Elma terkejut kegirangan, rona di wajahnya tak bisa disembunyikan. Saya serius, lagian mana boleh hal ini dijadikan candaan, jawab Abizar dengan seulas senyumannya. Tetapi saya ini buruk, tak cocok untuk kamu yang soleh, ujar Elma sadar diri. Tak ada yang buruk dari kamu, apalagi kamu sudah bertobat. Saya akan berusaha membimbingmu semampu saya, lagian saya mencintai kamu karena kamu mau mencintai Tuhan saya. Kamu mau berubah ke arah yang lebih baik, dan meninggalkan semua hal burukmu itu. Abizar berusaha meyakinkan Elma. Elma tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tapi, kenapa secepat ini? Apa kamu tak takut kalau kamu salah menilaiku? Aku masih buruk, aku dulu suka clubbing, suka minum minuman haram, dan pernah pacaran dengan pria lain. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sudah saya lakukan dengan mantan pacar saya dulu, ujar Elma, masih ragu. Meski bahagia, karena dirinya mencintai Abizar juga. Tapi, dia juga takut Abizar kecewa. Abizar tersenyum, aku yakin, karena aku sudah meminta petunjuk kepada Allah sejak aku pulang mengantarmu ke rumah ini, jawab Abizar. Elma terkejut mendengarnya, tapi dia senang. Elma pun menerima Abizar. Setelah perbincangan itu, Abizar langsung meminta Elma kepada kedua orang tua Elma. Yang alhamdulillahnya, mereka bahagia. Karena Abizar mampu membuat anak mereka bahagia, bahkan meninggalkan perbuatan tak baiknya. Setelahnya, Abizar benar-benar membawa kedua orang tuanya untuk meminta secara langsung Elma dari orang tuanya. Mereka pun menikah, tidak lama setelah proses hitbah itu. Kini, Elma ikut suaminya yaitu Abizar. Dia tinggal di pondok pesantren. Elma dan keluarganya tak menyangka kalau Abizar ternyata pemilik pondok pesantren itu. Padahal usianya masih muda.
Bahkan Abizar memiliki beberapa toko grosir sembako yang dikelola para pekerjanya. Allah memang telah memberikan kelapangan rezeki kepadanya karena bakti Abizar kepada kedua orang tuanya. Abizar selalu bersikap santun dan lembut kepada kedua orang tuanya. Bersikap penuh kasih sayang dan tak pernah membentak mereka, sekalipun terkadang kedua orang tuanya membuatnya jengkel. Hal itu pun membuat kedua orang tuanya begitu bangga kepada anaknya itu. Mereka pun bersyukur bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi dalam bidang keagamaan. Karena pendidikan agama paling penting untuk urusan dunia dan akhirat. Amin.